Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sambil menunggu chapter resmi 263 dirilis di situs Manga Plus, Abdi Kos ingin membahas volume 27 manga Jujutsu Kaisen yang dirilis minggu kemarin. Bisa dibilang volume 27 ini agak unik karena tidak berisi official sketch dari Gege Akutami seperti volume-volume sebelumnya. Jadi ya, semacam volume dengan info tambahan paling minim. Terus apa uniknya? Yuk langsung aja kita bahas secara singkat volume 27. Check out, check it bro. Pertama, cover chapter. Banyak teman-teman yang mungkin sudah tahu kalau cover volume 27 adalah Takaba Fumihiko, penyihir dengan teknik komedi yang bahkan dikatakan bisa merepotkan teknik Limitless Gojo. Yang menarik adalah cover ini sebenarnya parodi dari anime generasi 90-an yang berjudul Bobobo. Yap, generasi Z. Mungkin tidak tahu kalau ada anime dengan nama seaneh itu. Bukan hanya pose Takaba yang mirip karakter utama, tapi juga judul volume 27 yaitu Baka Survivor adalah lagu opening kedua dari anime Bobobo. Kedua, isi chapter volume. Dari cover chapter sudah jelas kalau sebagian isi chapter volume 27 ini adalah tentang pertarungan Takaba versus Kenjaku. Lebih tepatnya, dua chapter awal membahas tentang pertarungan Sukuna versus Kashimo alias Shinjuku Showdown part 14 dan 15. 5 chapter berikutnya membahas pertarungan Takaba versus Kenjaku, dan 2 chapter terakhir membahas pertarungan Yuji dan Higuruma versus Sukuna alias Shinjuku Showdown part 16 dan 17. Ketiga, referensi kebangkitan Gojo. Setelah 2 chapter pertarungan Kashimo versus Sukuna, chapter tiba-tiba berubah ke pertarungan Takaba yang mengambil referensi dari anime Bobobo, mulai dari judul volume sampai judul di tiap chapter. Mengambil inspirasi dari opening anime Bobobo yaitu Baka Survivor. Dari sinilah mulai muncul teori kalau kelak Kenjaku akan jadi perantara kebangkitan Gojo, karena memang di Bobobo ada karakter bernama Jelly Jiggler yang matinya sama persis seperti Gojo dan pada akhirnya dia hidup kembali. Dari sinilah Gege membuat sesuatu yang unik, yaitu anime Bobobo sendiri adalah anime komedi. Jadi kebangkitan Gojo kemungkinan akan dibuat Gege menjadi sesuatu yang komedi, dan ternyata hal tersebut benar saat awal ditunjukkan siluet Gojo kembali. Banyak orang yang antusias dengan kebangkitan Gojo, tapi tiba-tiba banyak yang kecewa karena ternyata yang kembali bukan Gojo melainkan Yuta. Bahkan hanya dengan 2 chapter, Yuta langsung turu karena kehilangan kendali atas teknik kutungan Kenjaku setelah domain expansion. Keempat, video promosi untuk volume 27. Hampir setiap perilisan volume Jujutsu Kaisen selalu disertai video promosi. Kali ini video promosi volume 27 adalah fokus ke karakter Takaba. Setidaknya ada 2 video promosi tentang karakter Takaba. Yang pertama adalah video trailer tentang movie live action Takaba Fumihiko. Yang kedua adalah Takaba dan Kenjaku memparodikan iklan Fanta. Yap, Jujutsu Kaisen adalah manga fiksi yang berlatar di dunia nyata. Jadi walaupun Takaba Fumihiko menjadi bintang film dan menjadi bintang iklan mirip Fanta tidak nyata di dunia kita, tapi di dunia Jujutsu Kaisen peran Takaba adalah nyata. Itulah kenapa banyak netizen Jepang yang menanggapi parodi ini dengan parodi yang menganggap seolah-olah Takaba Fumihiko adalah karakter nyata. Sayangnya Abdi Kos bukan netizen Jepang, jadi Abdi Kos tidak masuk kenapa trailer Takaba the Movie dan Takaba komersial live action sangat-sangat lucu, bahkan punya jumlah penonton sampai jutaan. Tapi dari pengetahuan Abdi Kos, iklan Fanta yang mirip Takaba memang sangat-sangat populer di Jepang. Jadi sangat wajar kalau orang Jepang sangat menyukai video promosi volume 27 yang secara kreatif menggunakan parodi iklan Fanta. Tinggal lihat saja nanti di pengumuman secara resmi Oricon apakah penjualan volume 27 juga sesukses video promosinya. Kelima, Initial Pack volume 27. Abdi Kos jarang membahas ini setiap membahas volume Jujutsu Kaisen, tapi kali ini Abdi Kos akan coba bahas dengan sangat detail. Sudah menjadi ciri khas Jujutsu Kaisen untuk memberikan Initial Pack pada volume terbarunya, di mana Initial Pack ini selalu menyempilkan detail tersembunyi yang ingin disampaikan Gege Akutami dalam membangun keseluruhan cerita manganya, seperti Initial Pack volume 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang ternyata berhubungan dengan Initial Pack volume 14, 15,
15, 16, 17, 18, dan 19. Dan ya, untuk inisial pack volume 27 berhubungan dengan inisial pack volume 26 dan volume 25. Bukan berhubungan dari segi cerita, tapi berhubungan dari segi gambar yang akan memberikan plot twist di kemudian hari. Tidak percaya? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah inisial pack volume 25. Inisial pack ini menunjukkan gambar Sukuna era Heian. Tentu saja volume 25 sama sekali tidak membahas Sukuna era Heian, karena Sukuna era Heian baru muncul di volume 27. Jadi ya, apa yang muncul di volume 25 adalah hint kalau kelak GG akan memunculkan Sukuna era Heian, entah di chapter berapa atau entah di volume berapa. Kedua, volume 26 yang mana inisial pack bergambar kebangkitan Gojo Satoru dengan mata yang terbuka. Dan ya, inisial pack ini sangat viral karena menghin kebangkitan Gojo Satoru kelak. Dan itu benar sekali, tapi plot twistnya yang bangkit bukan Gojo melainkan Yuta di chapter 260. Kalau dihitung dari jumlah chapter, kemungkinan Yuta akan bangkit di manga Jujutsu Kaisen volume 29. Bagaimana dengan volume 27? Secara mengejutkan, volume 27 berisi gambar Kenjaku yang tersenyum puas dan tampak menggunakan kutukan pembalik atau mungkin bangkit dari kematian alias awakening sama seperti Gojo. Dari hint ini, kita harusnya mulai waspada dengan sosok Kenjaku atau minimal apa yang telah menjadi tujuan Kenjaku sejak awal. Karena bisa saja kelak Kenjaku akan beneran kembali untuk menuntaskan strategi 1000 tahun dia dalam memulai Cooling Game. Kalau disuruh berteori, Abdikos punya dua teori. Yang pertama adalah maksud dari kebangkitan Kenjaku, kemungkinan real Kenjaku bangkit di tubuh seseorang, dimana kita tahu kalau Kenjaku punya kemampuan untuk merubah seseorang menjadi objek kutukan, yang mana hal ini bisa dilakukan Sukuna untuk merubah dirinya sendiri menjadi objek kutukan setelah satu kali Kenjaku mengajarkan kepadanya. Dan ya, logikanya kalau Sukuna sebagai murid Kenjaku bisa melakukannya, masa Kenjaku sebagai orang yang mengajarkannya tidak bisa melakukannya? Jadi kemungkinan besar sebelum dimakan Rika, Kenjaku sudah terlebih dahulu merubah dirinya sendiri menjadi objek kutukan, sehingga saat nantinya Rika tidak punya tempat kembali karena tubuh Yuta adalah tubuh kosong, objek kutukan Kenjaku balik mengendalikan manifestasi Rika. Atau teori yang kedua, maksud dari kebangkitan ini adalah tujuan Kenjaku yang akhirnya terwujud. Ingat, GG bilang kalau dia akan menamatkan manga Jujutsu Kaisen tahun ini jika dihitung dari jumlah chapter yang bisa diterbitkan GG dalam 1 bulan plus hiatus dia selama 1 bulan kemarin. Maka Abdikos prediksikan Jujutsu Kaisen akan berakhir tidak lebih dari chapter 390 atau tidak lebih dari volume 31. Yap, jadi masih ada maksimal 17 chapter lagi sebelum Jujutsu Kaisen tamat. Kalau di chapter 264 Sukuna beneran akan terpisah dengan Megumi, maka fix pertempuran terakhir adalah melawan monster Tengen. Dan disinilah kita kemungkinan akan melihat Kenjaku bangkit kembali, melihat tujuannya yang terwujud. Dan kalau ini benar, maka kita harus memberikan applause untuk strategi Kenjaku yang selevel beliau, karena berhasil mewujudkan impiannya bahkan dengan melewati kematian. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabiko salam Mi.